Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Jabatannya bukan sembarangan. Inilah tentara wanita hebat yang memiliki pangkat Jenderal TNI. Wanita bukan sembarang wanita ya. Ini memiliki tentara wanita yang memiliki pangkat jenderal nih. Jenderal, oke. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hey ho pop gengs. Bukan sembarangan ya. Berpangkat jenderal. Rekrutmen TNI Angkatan Darat 2022 sudah berlangsung sejak Juli hingga September ini. Para cewek-cewek, adakah di antara kamu yang ikut mendaftar? Soalnya karir perempuan di dunia militer itu nggak kalah dengan laki-laki. Terbukti, udah ada beberapa tentara perempuan yang sukses berkarir bahkan hingga menjadi jenderal loh. Sampai jadi jenderal. Kita mulai dari Reky Iren Lume yang merupakan wanita angkatan udara pertama yang menembus bintang 2. Ia meraih pangkatnya sebagai Marsekal Muda alias Marsda atau yang setara dengan Mayor Jenderal di Angkatan Darat pada tanggal 13 Agustus 2021. Jenderal ini pangkat yang paling perempuan yang lahir tinggi, di Jawa Timur Jenderal. ini mengawali karirnya di tahun 1993 melalui Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia atau yang dulunya dikenal dengan Sepa Milwah. Sejak saat itu pula, berbagai jabatan telah ia emban, mulai dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi ya, atau Kadimil 2 Jakarta, hingga jabatan terakhirnya Auditor Jenderal Babinkum TNI. Perempuan berdarah Toraja ini juga pernah mengikuti seleksi calon hakim agung pada tahun 2019. Dan sejak Juli 2022 kemarin, istri dari Insinyur Madison Siahaan ini mendapatkan tugas baru menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan setelah dimutasi dari jabatannya sebagai Auditor Jenderal TNI Badan Pembinaan Hukum TNI. Wow, jadi dosen lagi ya. Dari Angkatan Udara, kita beralih ke Angkatan Laut. Ada Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi R.A. Nora Leliana MHKes FICD. Wah, dari gelarnya aja udah ketahuan ya gimana hebatnya. Gimana gak hebat? Perempuan kelahiran Surabaya ini adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Komandan Pangkalan Angkatan Laut di Indonesia. Dengan memiliki pangkat yang setara dengan Brigadir Jenderal di Angkatan Darat. Membuat Nora berhasil membuktikan bahwa perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi perwira tinggi di jajaran militer. Berbagai tugas telah ia emban, mulai dari menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan TNI AL, Kepala Dinas Perawatan Personil TNI AL, dan saat ini di usianya yang ke-60 dan telah menyelesaikan karir militernya. Ia bertugas sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sang Tuah Surabaya, sekaligus menjadi dosen di Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan. Sekarang kita ke Angkatan Darat bertemu Brigadir Jenderal TNI Winarni SM yang dilantik dan mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi Bintang 1 tahun 2020 lalu. Setelah menjadi Brigadir Jenderal, ia mendapat jabatan baru sebagai Widyaswara Bidang Manajemen Pertahanan di Akademi Militer dengan tugas sebagai dosen pengajar para calon pemimpin bangsa. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Koan yang bertugas mendidik para wanita lulusan SMA untuk bisa menjadi Bintara Koan. Dan sejak 21 Januari 2022, pengemban amanat sebagai staf khusus Kasat atau Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Hebat ini ya, wanita-wanita hebat ini. Selain itu, ada Brigadir Jenderal TNI Dr. Teti Melina Lubis SHMH yang menjadi satu-satunya jenderal perempuan yang dilantik saat kenaikan pangkat 20 perwira TNI di Markas Besar Angkatan Darat tahun 2020 lalu. Sebelumnya, perempuan kelahiran Sumatera Utara ini pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkuman. Dan sejak 18 Juni 2020 mengemban amanat sebagai Direktur Hukum Angkatan Darat. Tak hanya memiliki karir yang cemerlang, perempuan yang kini berusia 56 tahun ini memiliki riwayat pendidikan yang tak kalah cemerlangnya. Mulai dari S1 pada tahun 1991, S2 di tahun 2005, hingga S3 pada tahun 2018, semuanya di bidang hukum.
Oh, Hebat semua ya? bidang hukum ya, dari S1 sampai S3. Wah. Selanjutnya ada perwira tinggi TNI AD yang sejak 21 Januari 2022 mengemban amanat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Ia adalah Brigadir Jenderal TNI Farida Faisal, SH.MH. Belum cukup setahun menjabat, perempuan berusia 54 tahun ini telah menarik perhatian media karena ketegasannya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Kolonel Infantri Priyanto atas kasus pembunuhan berencana sekaligus memecatnya dari Dinas Tentara Nasional Indonesia. Saat masih bertugas di Pengadilan Militer 2 11 Yogyakarta tahun 2012 lalu, namanya juga sempat mencuat di media karena ikut mengadili kasus yang cukup viral, yaitu penembakan mantan anggota Kopassus, Serda Ucok Tigor Simbolon kepada 4 tahanan lapas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B, Cepongan, Sleman. Wah, salut ya atas keberaniannya mengambil keputusan. Ada yang tak kalah salut nih, soalnya selain jenderal, dia juga sekaligus seorang dokter spesialis pulmonologi atau paru-paru. Ia adalah Brigadir Jenderal TNI Dr. Dewi Puspitoroni, SPP, MARS, di mana fokus layanannya adalah konsultasi paru dan pernafasan. Dan sejak 27 Juli 2020 mengemban amanat sebagai Direktur Profesional Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Selain itu, perempuan usia 54 tahun ini merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI. Kurang hebat apa lagi coba? Dia ada pelbagai bidangnya gitu, tapi memiliki pangkat jenderal juga. Berikutnya ada Brigjen TNI Dewi Hartati yang pada Februari 2022 menjadi satu-satunya perempuan di antara 54 perwira TNI AD yang mendapat kenaikan pangkat. Ia naik pangkat dari kolonel menjadi brigjen sekaligus. Berbagai jabatan juga telah ia pegang, mulai dari Wakakudam 1 Bukit Barisan pada tahun 2013 hingga menjadi kepala tim Banisku Ditkuan. Dan yang terakhir pada tahun 2021, ia menjabat sebagai kepala seksi perencanaan Korem 031 Wirabima, menggantikan Kolonel Infantri Saud Tampu Bolon. Hebat ya semua. Next ada yang lebih wow lagi nih, karena ia adalah Hakim Agung Kamar Militer Mahkamah Agung perempuan pertama yang dilantik tanggal 30 September 2021 lalu. Ia adalah Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Tama Ulinta Benu Taringan SH, MKN. Sejak tahun 2002, karirnya sebagai hakim militer di Pengadilan Militer Medan pun dimulai. Sejak saat itu, beberapa kali ia dimutasi ke beberapa daerah lain seperti Palembang hingga ke Jakarta. Salah satu kasus yang cukup viral yang pernah ia tangani selama bertugas di Pengadilan Militer Jakarta adalah kasus yang melibatkan seorang intelijen militer yang bernama Sersan Mayor Supriyadi karena telah membantu penyelundup gembong narkoba Freddy Budiman. Bagaimana tidak viral, kasus penyelundupannya berupa 1,4 juta butir ekstasi. Dr. Tama bersama 2 orang hakim lainnya pun menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara terhadap sang Sersan. Hakim Agungnya hebat-hebat nih. Berikutnya kita kembali ke Angkatan Udara, berkenalan dengan Marsma TNI Rini Mukayani yang menerima kenaikan pangkat tanggal 10 Agustus 2021. Pangkatnya ini setara dengan Brigadir Jenderal di Angkatan Udara. Rini Mukayani saat ini menjabat sebagai staf ahli Panglima Tentara Nasional Indonesia yang bertugas untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dan mendukung tugas-tugas TNI. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi itu dia nih wanita-wanita hebat lagi dari Indonesia yang merupakan tentara ya, yang berpangkat jenderal. Tapi bukan hanya berpangkat jenderal saja, tapi juga ada bidang-bidang lain juga seperti tadi ada dokter spesialis, ada yang hakim gitu ya, dan macam-macam lagi lah dia punya spesifikasi bidangnya itu, tetapi memiliki pangkat jenderal guys. Nah, hebat-hebat ya semuanya ini, sudah melaksanakan berbagai jabatan juga, sampailah sudah bersara juga gitu ya. Ada yang sudah jadi dosen juga sekarang gitu ya, dosen pendidikan inilah militer gitu kan. Wah, hebat-hebat ini ya tentara-tentara wanita di Indonesia ini, sampai ada yang jadi jenderal lagi, hebat.
So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.